Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pak Marison, kita lanjutkan kembali dialog tadi. Ini menarik sekali kalau kita melihat secara jangka panjang dan juga untuk tahun depan ya. Karena baru-baru ini pemerintah itu dari Kementerian ESDM memberikan wacana bahwa adanya penurunan biaya produksi untuk batu bara dan nikel. Dari sisi logistik di sektor tambang, Anda menilai seperti apa manfaatnya jika memang kebijakan pemerintah ini akan ditetapkan dalam waktu dekat? Jadi menurut kami di industri pelayaran itu akan berdampak lumayan. Karena dengan adanya penurunan tersebut, maka harga juga akan menjadi lebih stabil menurut kami. Apakah nantinya akan berdampak juga ke mungkin kenaikan tingkat utilisasi dari armada menurut Anda? Harusnya berdampak cukup Harusnya berdampak. signifikan. Dan kemudian ke depannya untuk harga sendiri apakah nanti akan cenderung lebih stabil atau justru berfluktuatif nantinya? Sebenarnya cenderung stabil. Cuman Stabil balik lagi ya? kan komoditi di Indonesia itu kan tidak jauh dari politik ya. Dan politik itu dinamis. Jadi kita juga tetap melihat isu-isu ke depannya itu yang cepat berubah ini, kita harus tetap adaptif juga. Mhm. Namun sebenarnya kalau kita lihat dari kendala-kendala yang dialami oleh industri logistik tambang saat ini, perlu dukungan dan kebijakan apa lagi dari pemerintah yang bisa menjadi booster di sini? Dari kami sendiri sih perlunya adanya penegakan hukum gitu. Jadi dengan penegakan hukum yang pasti, yang isu sekarang tambang-tambang ilegal pun juga tidak ada lagi gitu, sehingga kan akan memaksimalkan pasar yang ada. Gitu. Baik, kita sempat membahas soal teknologi tadi juga di-mention ya oleh Pak Marison, ini sangat berpengaruh sekali terhadap lanskap industri tambang khususnya juga di logistik. Seberapa besar sih pengaruh percepatan teknologi saat ini? Yang kita lihat sekarang kan seperti AI itu sudah merajalela di dunia ini ya. Maka kita tidak boleh menghindar dari yang namanya teknologi. Maka daripada itu kami berinisiatif untuk bekerja sama dengan perusahaan Singapura, itu menghubungkan antara pemilik kapal dengan pemilik muatan tambang, sehingga untuk memaksimalkan utilisasi dari perusahaan-perusahaan teman kita di pelayaran. Oh, baik, saat ini secara jumlah itu sudah berapa banyak total kapasitas dari armada yang dimiliki oleh perusahaan, Pak Marison? Untuk saat ini kami mengelola sekitar kurang lebih 30 set armada. Oke. Tadi kita banyak membahas terkait dengan stabilitas harga, kemudian dari sisi operasional, ini kan pasti ada perubahan ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau dari sisi perilaku pengguna jasa, apakah juga ada perubahan terhadap perilaku pelaku industri tambang dalam beberapa tahun terakhir ini? Lumayan juga berubah karena banyak sekali di tahun kemarin itu perusahaan-perusahaan pelayaran baru yang membuka pelayaran, sehingga banyaknya pilihan perusahaan pelayaran yang membuat mereka lebih mudah untuk melakukan inisiatif terhadap market mereka sendiri. Entah dari sisi hal kepuasan pelanggannya, mereka sangat melihat apakah pelayaran yang ini bagus atau tidak gitu. Mereka lebih banyak memilah sekarang. Lebih selektif begitu ya? Selektif, betul. Lebih selektif begitu ya, Pak Marison. Nah, kalau dilihat di lapangan, faktor apa sih yang saat ini paling menentukan kelancaran logistik di sektor tambang? Dari sisi kelayakan kapal juga sih. Itu. Jadi banyak juga dari perusahaan kan yang tidak melakukan maintenance yang baik. Jadi dari sisi pertambangan juga maunya memiliki bekerja sama dengan armada yang layak pakai dan high maintenance lah. Baik, standar apa yang diterapkan oleh perusahaan dalam sisi kualitas angkutan kapal dan lain sebagainya? Kita lebih ke mengedepankan servis kita sih. Kita lebih proaktif, kita bersedia untuk bisa dihubungi 24/7. Kita harus proaktif terhadap shipper, terhadap teman-teman kru, gitu. Sehingga dengan kita lebih proaktif, customer pun lebih senang terhadap kami gitu. Jadi lebih mengedepankan excellent service lah. Baik, keunggulan apa saja yang terus dijaga oleh PT Megah Armada Maritim agar pastinya tetap kompetitif dan juga relevan di industri sektor logistik tambang? Kita lebih fleksibel, Pak. Jadi kita tidak boleh melihat ke belakang.
Jadi kedepannya kita harus fleksibel, mengikuti, beradaptif terhadap situasi yang ada ini. Jadi ketika harga sedang turun, ya kami juga harus ikut turun. Ketika harus mengedepankan servis yang lebih baik, kita harus segera berbenah ke yang lebih baik. Secara wilayah, PT Mega Armada Maritim ini mensupport wilayah-wilayah mana saja untuk tambangnya dan juga mungkin secara partnership ini ada apa saja? Kalau untuk wilayah, kami lebih banyak ke timur, karena nikel itu kan komoditi yang bergerak dari arah timur semua, gitu. Sulawesi, Halmahera, Obi, gitu. Kalau untuk beberapa perusahaan sih, ada perusahaan besar juga. Oke, baik. Perusahaannya ada apa saja dan juga mungkin ke depannya untuk di tahun depan adakah mungkin potensi kerjasama lainnya selain tadi dengan Singapura seperti apa? Kami sih memiliki banyak mitra strategis untuk kedepannya. Namun kita sedang mengembangkan yang aplikasi tersebut agar lebih memudahkan kita juga untuk kedepannya. Baik. Dalam situasi pasar yang kita lihat memang untuk khususnya di tahun ini penuh dengan ketidakpastian, sejauh ini adakah keputusan yang paling sulit yang diambil oleh manajemen di tahun ini? Keputusan yang paling sulit itu di tahun ini antara kita harus mengerem investasi atau justru kita harus gas gitu. Itu keputusan yang sulit. Jadi kita harus memitigasi resiko dulu untuk kedepannya. Itu sih. Jadi keputusan antara investasi atau tidaknya ini. Baik Pak Marison, terakhir bagaimana Anda melihat target pemerintah dalam mempercepat hilirisasi dan juga tren energi terbarukan, khususnya melihat adanya transisi energi hijau secara global, ini akan berpengaruh kepada arah bisnis di tahun-tahun mendatang? Kita sih sebagai pelaku usaha pelayaran optimis terhadap pemerintah sekarang dalam hal hilirisasi dan energi terbarukan. Jadi apapun yang dibuat oleh pemerintah, kita tetap support untuk kemajuan ekonomi Indonesia sendiri. Baik, terima kasih Pak Marison sudah berdiskusi bersama kami mengenai peran logistik dalam menjaga daya saing komoditas strategis serta prospek-prospeknya ya ke depan. Sekali lagi terima kasih Bapak Marison Horas Mugabe, Direktur Utama PT Mega Armada Maritim atas waktunya di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Ellen.